Shalom Royal Family, welcome to Royal Surabaya Sunday Service. We celebrate your decision to come to the church today and we're so grateful for your presence. Di dalam atau di luar Tuhan, dalam hidup kita dihadapkan pada banyak pilihan yang seringkali membuat kita bimbang dalam memilih. Of course, setiap pilihan ada reward, ada konsekuensinya masing-masing. Tapi pastikan kita memilih hal yang lebih mulia, lebih kekal, dan jelas hanya Tuhan yang kekal dan mulia itu. Tuhan bukan saja jadi tempat pertama, tapi Tuhan adalah satu-satunya menjadi asal dan tujuan di segala aspek kehidupan kita, baik di pekerjaan, keluarga, pelayanan, bahkan hobi. Pastikan Royals, dimanapun kita berada, surga itu dinyatakan. So Royals, be decisive in this life. Jadilah tegas dalam memiliki kehidupan. Dan pastikan kemuliaan Tuhan yang kita tuju. Choose faith and hope. Choose love and life. Choose wisdom and eternity. Choose God. Tunduk atau nanduk. Amsal 3 ayat 5-6, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Hati manusia syarat dengan keinginan yang akan membawa kita semakin jauh dari rancangan Allah yang mulia. Oleh sebab itu, kita mesti merendahkan hati kita supaya kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, dan kita renungkan setiap saat itu mengkalibrasi hati kita. Sehingga kita selalu hidup di dalam rancangan Allah yang bernilai kekal. Dan kita bisa berdampak bagi sesama. So, be teachable as we are disciples of Christ. Setia atau mendua. Sebagaimana Kristus setia kepada gerejanya, kita pun harus membangun pernikahan kita di dalam kesetiaan. Sadari bahwa kita adalah representative of Christ's kingdom. Maka jadikan pernikahan kita sebagai cerminan kesetiaan kasih Kristus. Tantangan dalam pernikahan memang selalu ada. Tapi Kristuslah yang akan menopang setiap pernikahan yang memilih untuk tetap setia. So, be faithful in our marriage. Because Christ is faithful to us. Kebersamaan atau kesendirian. Kita tidak dipanggil untuk berjalan sendiri. Di dalam perbedaan, ada rancangan indah yang sedang ditenun. Perbedaan janganlah menjadi pemisah, melainkan warna yang saling melengkapi. Kekuatan kita bukanlah pada seberapa kuat kita, melainkan pada seberapa rendah hati kita untuk saling menopang. Karena di mana ada kesatuan, di sana berkat dicurahkan. Mari menjadi jawaban atas doa Tuhan Yesus, yaitu menjadi satu hati, satu visi, dan satu kasih. Di dalam Dia, kita adalah satu keluarga. So, be united in His family. Royal Family, let us live life at the fullest by choosing God over everything. And these are from our hearts to yours. Shalom Royals. Jawaban kita semua pagi hari ini dengan sukacita, dengan bahagia kita menyambut bagaimana Tuhan Yesus sudah bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita mau bersyukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari saya mengundang kita berdiri sama-sama. Haleluya. Langkahku, tanganmu menuntun.
masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Haleluya. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Amin. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut.
hanya Kau yang disembah. Karyamu sempurna, Yesus. Kau begitu sempurna dalam hidup kami, Yesus. Kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang diagungkan. Sembah Kau. Forever I will sing in your praises. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your praises. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Amen. Your will be done. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami membuka ibadah ini hanya dengan satu nama. Kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Hanya nama Yesus Kristus yang menjadi pusat penyembahan kami. Haleluya. Amin. Amin. Yang percaya kekuatan kita hanya di dalam Allah kita. Sama-sama serukan haleluya. Let's go. Clap your hands like this, come on. Umat tebusan Tuhan. Semuanya, put your hands up. 1, 2, 3, go. Sama-sama nyanyikan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh. Siapa? That's it. Let's go. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu. Say. Everybody, put your hands up in here. Say. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kemeggahanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah
Benarkah kita sudah memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita? Kalau kita bilang bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita, maka kita akan nyanyi dengan penuh sukacita. Nyanyi dengan penuh semangat karena Dia yang memberikan segala yang buat kita. Amin. Senggol kanan kirinya, bilang nyanyi lebih semangat, come on. Ya, kita memuji Tuhan lebih lagi. Hey. Put your hands in up. Biar segalanya yang bernafas, puji Dia, Puji Dia, puji Dia, puji Dia. biar segalanya yang bernafas, puji Dia, Puji Dia, puji Dia, come on sing. Saat ku jatuh, Kau kan angkatku.
Give him 1 second. Mulai ngap-ngapan. Habis ini lagu pelan soalnya. Nafasnya susah. Anyway. Tadi pagi saya dapat sebuah perenungan sama istri. Kalau kita sering merasakan matahari ya, apalagi selama COVID kita dikasih tahu bahwa matahari itu bagus untuk tubuh. Kita bisa menikmati sinarnya, hangatnya, vitamin B-nya itu berguna untuk tubuh kita. Tapi satu hal yang kita mesti tahu juga, matahari itu sangat berkuasa loh. Karena dia punya sinar ultraviolet yang mampu merusak kulit kita. Tapi toh demikian, kita tidak serta-merta dirusak oleh sinar ultraviolet itu. Kenapa? Karena ada lapisan ozonnya, O3. Benar gak sih? Yang tahu kimia, O3. Sama halnya dalam kehidupan kita. Allah kita itu Allah yang maha kuasa loh. Kita suka dengan kasihnya kan. Tapi kita gak suka dengan kebenarannya. Di tengah ketidaksetiaan kita. Kenapa kita masih ada sekarang? Kita masih bisa nyanyi, kita masih bisa muji Tuhan. Kita bisa berkumpul di tempat ini. Satu hal, ada lapisan ozon, yaitu Kristus. Di dalam Kristus, murka Allah tidak tercurah sama kita. Di dalam Kristus, yang kita terima itu adalah anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Di dalam Kristus, kita bisa menghadap tahta kasih karunia dengan keberanian. Mari kita datang, karena dialah sumber damai sejahtera kita. Ketenangan kita hanya dalam Kristus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tanganmu. Tuhanlah yang hatiku berpenuh dipegang teguh. Ini pengharapan kita. Listen to this. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah
siang hari ini Tuhan. Kami tidak lagi takut menghadapi kehidupan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami tangguh. Justru kami mengaku kamilah orang-orang rapuh, namun ditopang oleh Allah yang tangguh. Nyatakan pribadimu di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Sila, come on. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna. Say, sempurna. Kuasa-Mu sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Jesus, we call your name, my hope and my strength. Kuasa-Mu Tuhan naungiku, takkan ku ragu. Saat ku lemah maka ku kuat. Oh, say. Kuasa-Mu Tuhan naungiku,
Boleh saya mengundang Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk berdoa bersama dengan saya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur. This is truly the day that you have made. Inilah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan kami ada di tempat ini. Kami bernyanyi-nyanyi, bersorak-sorai. Kami mendeklarasikan kebaikan-Mu dan kebesaran-Mu Tuhan. Kami berdoa biar semua nyanyian yang kami nyanyikan bukan hanya sekedar lirik, tetapi merupakan deklarasi kami akan siapa Engkau yang sebenarnya. Bapa, dalam beberapa menit ke depan, sementara firman disampaikan, kami berdoa biar kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kalau ada di antara kami yang hadir di sini atau menyaksikan ini secara online, dan kami kehilangan semangat hidup, kami kehilangan pengharapan, saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan pengharapan yang baru dan semangat hidup yang baru. Kalau ada di antara kami saat ini yang hadir di sini, yang mengalami sakit penyakit baik secara fisik maupun emotionally or mentally, kami bergumul dengan depresi atau anxiety, kami berdoa pada saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, dalam beberapa menit ke depan, teduhkan hati kami, teduhkan jiwa kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dengan baik. Kami berdoa biar benih firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini akan jatuh ke tanah hati kami yang subur. Dan benih itu berakar kuat, lalu bertumbuh dan berbuah. Sehingga buah kehidupan kami bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas hari ini. Berbicara kepada setiap kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, dan amin. Sebelum Bapak Ibu dan teman-teman duduk, bolehkah kita memberikan apresiasi kepada teman-teman kita yang sudah melayani, baik yang di depan, yang di belakang, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Sekali lagi kita berikan apresiasi untuk mereka. Dan berikan apresiasi dan kemuliaan yang lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita, amin. Bapak Ibu dan teman-teman dipersilakan duduk. Shalom, selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, nama saya Samir Rosid. Tapi dari kecil saya biasa dipanggil Rosid. Sebenarnya seharusnya saya bukan orang asing Bapak Ibu, karena saya adalah bagian dari keluarga besar gereja Rock. Cuma mungkin saya jauh tinggalnya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu dan teman-teman punya cousin atau sepupu yang tinggalnya jauh dan jarang ketemu, ya itulah saya. Karena dalam 12 tahun terakhir saya dipercayakan untuk menggembalakan gereja Rock yang ada di kota Philadelphia di Amerika Bapak Ibu. Buat para pendukung basket, Anda pendukung LeBron James, kita baru kedapatan seorang pemain basket yang bernama LeBron James. Saya hadir di sini bersama dengan istri saya dan kedua anak saya. Mungkin boleh berdiri, if you want to say hi to people. Guys, stand up. Ini adalah pertama kali anak-anak saya untuk mengunjungi kampung dari papa mamanya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua pemimpin, gembala, pengurus, dan jemaat di tempat ini yang memberikan saya kesempatan untuk sharing pada siang hari ini. Nah, saya ingin memulai firman Tuhan hari ini dengan menunjukkan Anda sebuah gambar, sebuah tempat yang cukup populer Bapak Ibu. Siapa yang gak tahu sih tempat ini ya? Times Square, New York. Terletak di kota New York City. Ini letaknya sekitar mungkin 2,5 jam dari tempat kami tinggal, tergantung macetnya. Tempat ini dipenuhi dengan billboard LED screen yang begitu terang, berwarna-warni.
dengan logo dari company-company yang terbesar di dunia, dari McDonald's, Coca-Cola, iPhone, Samsung, I mean you name it, ada di tempat ini Bapak Ibu. Bahkan ada beberapa astronot yang mengklaim bahwa mereka bisa melihat dari outer space, dari luar angkasa, a glimpse, sedikit dari cahaya dari Times Square, New York. Kalau Anda melihat foto ini, mungkin Anda bisa melihat betapa serunya, ramenya tempat itu ya. Ada satu yang gak terwakili dari foto ini. Orang-orang bilang yaitu baunya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda ada di sana atau buat yang pernah pergi ke Times Square, New York, bau-baunya gimana gitu. Kurang-kurang sedap gitu ya. Nah, saya pada hari ini ingin memulai dengan mengajak teman-teman, Bapak Ibu semua untuk membayangkan bersama dengan saya sebentar. Diperkirakan setiap harinya ada sekitar 300.000 orang dari berbagai macam latar belakang, bangsa, bahasa, warna kulit yang melewati tempat ini. Bahkan di musim-musim liburan diperkirakan bisa 500.000 orang setiap harinya melewati tempat ini. Nah, saya mau ngajak kita semua untuk membayangkan sebentar. Bayangkan teman-teman ada di tempat itu mungkin ya let's say seminggu lah. Dan Bapak Ibu dan teman-teman mencoba untuk bertanya kepada orang sebanyak-banyaknya yang Anda temui. Anda tanya satu pertanyaan ini aja. What is your dream? Apa sih impian kamu? Kira-kira Anda akan mendapatkan jawaban seperti apa dari segitu banyak orang yang Anda tanyakan Bapak Ibu. Nah, kita di Gereja Rock di seluruh dunia, termasuk kami yang adalah bagian dari Rock International Ministry, di bulan Agustus ini mempunyai tema Healing the Land. Pemulihan dari sebuah negeri, pemulihan bangsa. Waktu Anda dan saya mendengar ungkapan seperti ini, memulihkan sebuah bangsa. I mean it's such a daunting task, ya kan, itu tugas yang besar dan kita mikir gini, kita mau mulainya dari mana gitu, untuk memulihkan sebuah bangsa, memulihkan sebuah negeri, benar gak sih? Mau mulai dari mana tugas yang segitu besarnya? Bahkan ada orang-orang mungkin yang kita gak tahu ya, karena saya mungkin tinggal jauh dari Indonesia, paling berita-berita yang kita lihat tentang Indonesia melalui sosmed, melalui internet, ya kan. Tapi ada begitu banyak orang yang tinggal di Indonesia yang hari-hari ini kehilangan pengharapan. Aduh, Indonesia itu udahlah gak bisa diharapin lagi. Mereka bilang gitu, satu-satunya harapan untuk bangsa kita ini, kita mesti factory reset gitu. Mungkin bayangan mereka itu seperti kayak zaman Nuh, di mana itu di reset kembali dan kita mulai lagi. Tapi kalau kita ingin memulihkan sebuah bangsa kayak Indonesia, aduh kayaknya udah gak ada harapan lah. Saya mau kasih tahu kepada teman-teman yang ada di sini. Kita di Amerika pun merasa Amerika seperti itu. Jadi ternyata pemikiran-pemikiran seperti ini itu tuh ya umum Bapak Ibu dan teman-teman. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa Anda dan saya, we are the agent of hope. Kita adalah agen-agen pembawa pengharapan. Tahukah Anda? Jadi artinya di tengah-tengah banyak orang yang hopeless, yang kehilangan pengharapan. Di tengah banyak orang yang pesimis, kita adalah orang-orang yang membawa pengharapan ke dalam hidup mereka, Bapak Ibu. We are to speak the word of life, the word of hope. Kita adalah orang-orang yang kalau kita ngomong seharusnya kata-kata kehidupan yang keluar. Jadi kalau ada temen nih yang ngomong sama kita, mereka lagi pesimis tentang masa depan, tentang bangsa. Ketika kita mengucapkan kata-kata kita, seharusnya kita membawa kehidupan, membawa pengharapan, bukan sebaliknya. Anda masih bersama dengan saya? Ada yang bilang bahwa kita manusia, ini ngomong-ngomong jalan-jalan boleh ya? Ini ada batasnya gak sih? Boleh ya jalan-jalan ya? Oke. Ada yang bilang kita manusia itu bisa survive, bisa tahan 40 hari tanpa makanan. Ada yang bilang kita bisa bertahan 3 hari tanpa air. Kita bisa bertahan selama 8 menit tanpa udara, tapi kita gak bisa bertahan 1 detik pun tanpa yang namanya pengharapan, hope. Our human soul cannot live well without believing that there's a future. Jiwa Anda, enggak kita sebagai manusia, jiwa manusia itu tidak bisa hidup dengan baik
tanpa kita percaya akan adanya hari esok yang lebih baik. Oleh sebab itu tugas Anda dan saya, peranan Anda dan saya, itu bukanlah peranan yang kecil, Bapak Ibu dan teman-teman. We are the agent of hope. Anda masih bersama dengan saya? Ya. Nah, balik lagi tentang pemulihan negeri, pemulihan sebuah bangsa. Kita mikir kita kalau ngomongin tentang pemulihan bangsa tuh mulainya dari mana? Ada seseorang yang menurut saya berhasil mengubah dunia dengan apa yang dia lakukan. Namanya Mother Teresa. Mother Teresa ini waktu dia menerima penghargaan Nobel Prize, di pidatonya dia bilang gini, if you want to change the world, go home and love your family. Kalau kamu ingin mengubah dunia, pulanglah dan cintailah keluargamu, kasihilah keluargamu. Yang dimaksud Mother Teresa terkadang ketika kita mikirin pemulihan negeri, pemulihan sebuah bangsa, mengubah dunia, terkadang kita mikir itu adalah sesuatu yang besar. Tapi Mother Teresa mengingatkan kita bahwa ketika kita ingin mengubah dunia, kita mulai dari sesuatu yang sifatnya sederhana. Dari sesuatu yang sifatnya sehari-hari. Dimulai dari kita, diri kita sendiri, dimulai dari sesuatu yang sederhana tetapi konsisten setiap hari. Ada yang berkata seperti ini, pentingnya sebuah keluarga, sebab kalau keluarga itu sehat, kalau keluarga itu kuat, maka ketika keluarga ini datang berkomunitas di gereja, maka gereja itu akan sehat dan kuat. Dan kalau gereja dan komunitas itu sehat dan kuat, maka kota itu akan kuat dan sehat. Ketika kota itu kuat dan sehat, maka provinsi itu akan kuat dan sehat, lalu bangsa ini akan kuat dan sehat. Tapi sayangnya, sebaliknya juga benar, Bapak Ibu dan teman-teman. Ketika keluarga itu nggak kuat dan sehat, kita datang, maka gereja akan menjadi tidak kuat dan tidak sehat. Oleh sebab itu kita tahu betapa pentingnya dimulai dari sesuatu yang sederhana, dimulai dari kita, tapi dengan konsisten kita melakukannya. Satu lagi, Bapak Ibu. Waktu kita ngomongin tentang pemulihan negeri, ada gak sih di sini yang bergumul seperti saya? Maksudnya begini. Terkadang kita mikir gini. Sebagai orang Kristen, kita mikirin tentang pemulihan negeri, tapi ngapain? Padahal toh akhirnya kita akan meninggalkan bumi ini. Ngapain kita susah-susah berdoa, melakukan sesuatu, kontribusi untuk kehidupan di muka bumi ini, kalau pada akhirnya toh kita akan pergi meninggalkan bumi ini. Nah, menurut saya disinilah salah satu permasalahan utama. Kenapa? Saya tuh bertahun-tahun bergumul tentang itu. Ngapain kalau bumi ini akan kita tinggalkan, terus kita coba untuk pulihkan, Bapak Ibu. Ya, teman-teman di sini mungkin orang-orang yang sibuk lah ya. Ya elah, Roset mikirin gitu-gituan, cicilan masih banyak gitu kan. Kalau kita kan pendeta kerjanya cuma 1 hari seminggu ya. Hari Minggu doang. But anyway, pernah gak Anda berpikir seperti itu? Nah, ada akhirnya ketika saya mulai belajar tentang apa yang gereja rock ini percaya, teologi utama kita tentang kingdom theology atau teologi kerajaan Allah, semuanya jadi make sense buat saya. Karena for the longest time, untuk beberapa saat gitu, kita pikir gini sebentar. Kalau kita kumpulin orang-orang Kristen dalam ruangan yang besar ini, ya kita lah semua di sini ya. Kalau kita ditanya, sebenarnya kekristenan itu apa sih? Ya kan? Mungkin mayoritas dari kita akan berkata, kekristenan ya kalau nanti kita mati, kita masuk surga. Jadi kita berpikir tuh kekristenan itu is about going somewhere. Ya kan? Mati dari sini lalu kita pergi ke sebuah tempat, pergi ke surga. Tapi yang buat saya bergumul adalah gini, waktu kita buka Alkitab, terutama kita baca tentang Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, waktu Yesus ngomongin tentang kerajaan surga, dia nggak ngomongin tentang pergi ke sebuah tempat. Tapi yang diomongin adalah, datanglah kerajaanmu. Ya kan? Diomongin adalah memerintah di muka bumi ini. Ketika kita mikirin about going somewhere, yang Yesus sebarkan kabar kerajaan Allah adalah tentang coming, tentang datang, tentang memerintah ke muka bumi ini. Markus 1 ayat 15 dikatakan gini, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah
dan percayalah kepada Injil. Bahasa Indonesia masa kininya katakan gini, Allah segera akan mulai memerintah, bertobatlah dari dosa-dosamu, percayalah akan kabar baik yang dari Allah. Jadi saya cuma mikir, jangan-jangan selama ini saya atau teman-teman semua salah mengerti gitu ya. While we think Christianity is about going somewhere, while all along Christianity is about coming, is about establishing. Kita pikir kekristenan itu tentang pergi ke sebuah tempat, tetapi kekristenan itu ternyata tentang datang, membangun, menetapkan, memerintah di muka bumi ini. Nah, kalau misalnya, saya mikir kalau misalnya kerangka, fondasi teologi kita benar, maka make sense kalau kita ngomongin tentang pemulihan negeri. Bapak, Ibu, dan teman-teman masih mengikuti saya? Ya, baru masuk akal ketika kita ngomongin tentang pemulihan negeri. Karena kalau enggak, ngapain kita memulihkan negeri doa kalau akhirnya kita akan pergi ke sebuah tempat. Makanya Rasul Paulus kan bilang gini, you are given the ministry of reconciliation. Kamu sudah diberikan pelayanan untuk rekonsiliasi. Karena kita adalah agent-agentnya Tuhan. Kita adalah agen-agennya Tuhan yang membawa pemulihan di atas muka bumi ini. Makanya waktu Yesus berdoa, tadi juga udah dinyanyikan lagunya, dia bilang gini kan, let your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Bahasa Indonesia pada tahu ya, datanglah, jadilah di bumi ini seperti di surga. Seorang hamba Tuhan bilang gini, namanya John Ortberg, dia bilang, make up there, come down here. Buat apa yang terjadi di sana, terjadi di bawah sini. Buat apa yang terjadi di atas sana, di surga sana, terjadi di muka bumi ini. Baru kita bicara tentang pemulihan negeri. Ada salah satu cerita favorit saya nggak tahu pernah cerita di sini atau enggak. Tapi ini cerita favorit saya. Ada seorang atlet namanya Matt Emmons. Matt Emmons ini adalah atlet dari cabang olahraga menembak. Dia ini kalau anak-anak muda sekarang ngomongnya the GOAT. The greatest of all time. Yaitu atlet terbaik di cabang olahraganya. Dia ini orang-orang bilang Lionel Messi-nya cabang olahraga menembak. Artinya dia adalah atlet terbaik di cabang olahraga menembak. Maaf para pendukung Cristiano Ronaldo di tempat ini. Ada cerita di tahun 2004, Matt Emmons ini sedang mengikuti Olimpiade yang ada di Yunani tahun 2004. Ceritanya waktu itu dia sudah dapat 1 medali emas. Dia sedang mencoba untuk mendapatkan 1 lagi medali emas, tapi dengan kategori menembak yang berbeda. Akhirnya giliran dia untuk menembak, dia konsentrasi, akhirnya boom, dia tembak dan hit the bullseye, kena tengah-tengah dari sasaran, the bullseye. Tapi waktu kena, dia merasa suasana stadium itu ada yang aneh. Ya kan, seharusnya kan orang itu bertepuk tangan, bersorak-sorai. Tapi kok kayaknya sunyi dan hening. Akhirnya dia lihat layar di atas, dia dapat skornya 0. Bapak, Ibu, dan teman-teman. Ternyata yang terjadi adalah dia tembak tepat sasaran, tapi yang dia tembak adalah sasaran sebelahnya, Bapak Ibu. Jadi makanya dia dapat 0. Nah, kita yang sudah bergereja sudah lama, kita tahu lah ya, bahwa arti dari dosa itu miss the mark. Ya kan? Meleset dari sasaran. Saya cuma mikir gini, artinya hamartia atau sin, dosa itu meleset dari sasaran. Saya ngebayangin, jangan-jangan dosa itu bukan hanya sekedar jangan bohong, jangan berzina, jangan korupsi. Tapi jangan-jangan dosa itu juga mempunyai arti bahwa cara kita menghidupi kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah itu meleset dari sasaran. Miss the mark. Ya kan? Meleset dari mandat yang sudah diberikan. Dari mandat kerajaan Allah, Bapak Ibu. Ada sebuah buku yang saya ingin kutip. Ini bukan buku Kristen, saya bawa sih. Ini buku udah lama banget terbitnya, tahun 1999. Ini buku bukan buku Kristen, tapi buku tentang kebudayaan. 30 tahun lalu,
pertama kali terbit? Tahun 99. Berapa banyak dari teman-teman atau Bapak Ibu yang masih ingat tahun 99 itu dunia kita berbeda banget ya? Ya, yang ngangguk-ngangguk umurnya sama kayak saya mungkin. Tahun 99 dunia sangat berbeda. Waktu itu kalau saya dari Amerika mau telepon mama saya, itu harganya $2,5 per menit. Jadi kalau mau ngobrol setengah jam, itu $75. Bener ya matematika saya? Kalau saya mau ngobrol 1 jam, itu berarti $150. Nah hari ini, dengan teknologi yang begitu luar biasa, kita bisa telepon sepuasnya, kita bisa video call sepuasnya. Makanya zaman dulu, ada gak sih yang ngerasain LDR-an di sini? Ada ya? Makanya zaman dulu tuh LDR tuh mahal banget biayanya sih ya. Kalau sekarang kita bisa telepon sepuasnya, video call, ya kan sambil mau tidur, sambil merem, ya kan kamu dulu lah yang matiin, kamu dulu lah yang matiin gitu. Gak ada yang kayak di sini, gak ada yang kayak saya gitu ya. Di tahun 99 buku ini diterbitin, saya ingin bacakan beberapa kutipan, Bapak Ibu dan teman-teman yang akan menjadi jurinya. Apakah buku yang ditulis 30 tahun yang lalu masih relevan atau enggak sampai hari ini? Saya akan bacakan sama Anda. Dia bilang gini, life in America is like life in a cult. We have been recruited into behavior and culture patterns we did not consciously choose. Dia bilang gini, hidup di Amerika itu seperti kita hidup dalam kultus, dalam apa ya, dalam sekte gitu ya. Kalau saya boleh tambahkan, mungkin dengan era globalisasi dan teknologi, ini bukan di Amerika aja sih, tapi di seluruh kota-kota besar di seluruh dunia, termasuk Jakarta, Surabaya dan sebagainya. Dia bilang kita hidup di kota besar itu seperti kayak hidup di dalam sebuah kultus. Kenapa? Karena kita sudah terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan dan pola budaya di sekeliling kita yang secara tidak sadar kita sudah pilih. Bahasa sederhananya gini, kita hidup seperti kebanyakan orang hidup. Kita melakukan hal-hal yang kebanyakan orang lakukan. Jadi waktu kita lihat mayoritas orang melakukan sesuatu, tanpa kita sadari, tanpa secara conscious, secara sadar kita memilih, kita mengalir aja dengan kebanyakan orang. Terus dia bilang gini, yang paling parah, dia bilang gini, dream by definition are supposed to be unique and imaginative. Yet the bulk of population is dreaming the same dream. Mimpi itu secara definisi itu harusnya unik. Kalau kita mimpi, biasanya kita menggunakan imajinasi kita untuk bermimpi. Tapi yang ada, menurut tulisan di buku ini, mayoritas orang itu bermimpi, mimpi-mimpi yang sama. Kalau kita ditanya, apa sih impian kamu? Paling impian kita nggak jauh-jauh dari daftar ini. It's a dream of wealth, power, fame, plenty of sex and exciting recreational activities. Paling mimpi kita nggak jauh-jauh dari ini. Impian tentang menjadi kaya raya, tajir melintir, ya kan? Impian untuk punya kekuasaan, impian untuk ingin jadi terkenal, tenar, dan melakukan aktivitas seks dengan siapa aja, kapan saja. Dan juga mungkin bermimpi dengan unlimited vacation. Dia akan melakukan aktivitas-aktivitas, liburan-liburan ke tempat yang eksotis Bapak Ibu. Nggak ada salahnya sih untuk liburan, untuk apa. Just don't make life all about that. Jangan dijadikan definisi kehidupan itu adalah untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu. Nah, Anda masih ingat gak pertanyaan yang saya minta Anda untuk bayangkan? Kalau misalnya kita di Times Square, kita tanya sebanyak-banyaknya orang, kira-kira jawaban mereka masuk gak dalam kategori ini? Kira-kira mayoritas orang jawabannya waktu ditanya apa sih impian kamu, masuk gak ke dalam kategori ini? Ini kutipan yang terakhir. When the whole population dream the same dream, empire triumphant. Ketika mayoritas populasi itu mempunyai mimpi yang sama, empire is triumphant. Sistem dunia ini, kerajaan dunia ini yang akan berhasil menang, dia bilang.
Ketika kita punya mimpi yang sama. An alternative to the empire required different dreams animated by different narrative. Kalau kita nggak mau sistem dunia ini menang, kerajaan dunia ini menang, kalau kita pingin membawa what up there come down here, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, datanglah kerajaanmu. Kalau kita itu ingin terjadi, alternatifnya adalah kita harus berani bermimpi dengan impian yang berbeda. Kita harus berani menulis cerita kehidupan kita dengan narasi yang berbeda daripada kebanyakan orang di dunia ini. Gimana kalau ternyata sepanjang bulan ini pasti kita semua kalau Anda bergereja di tempat ini akan mendengar firman Tuhan tentang pemulihan negeri. Hari ini bagian saya, gimana kalau pemulihan negeri itu dimulai dari kita, perwakilan warga kerajaan surga di bumi ini. Dimulai dari kita-kita yang memberanikan diri untuk punya impian-impian yang berbeda dari mayoritas populasi lainnya. Berapa banyak Bapak, Ibu, dan teman-teman di tempat ini yang tahu bahwa dalam 2000 tahun terakhir, kita sekelompok anak-anak Tuhan, sekelompok pengikut Yesus, kita dikenal sebagai sekelompok orang yang mempunyai impian-impian yang unik dan berbeda. Di abad keempat ada sebuah ide di mana ada sebuah tempat yang kita akan pakai untuk merawat orang-orang sakit. Hari ini kita mengenalnya sebagai rumah sakit, hospital. Itu dimulai dari sekelompok anak-anak Tuhan. Institusi-institusi yang membantu orang buta, orang tuli, itu dimulai. Yang membantu orang yang bergumul dengan penyakit jiwa, mental illness. Dimulai dari kita-kita Bapak, Ibu, dan teman-teman. Profesi sebagai perawat, Red Cross Palang Merah, itu dimulai dari kita semua anak-anak Tuhan. Perang melawan perbudakan di abad 18-19. Itu dimulai dari kita-kita yang adalah sekelompok anak-anak Tuhan. Tetapi kalau kita punya impian yang sama, impian yang hanya untuk diri kita sendiri, impian yang hanya membangun kerajaan kita sendiri, maka kerajaan dunia dan sistem dunialah yang akan berhasil menguasai muka bumi ini. Seseorang bernama C.S. Lewis dalam bukunya The Mere Christianity, dia bilang gini, all that we call human history, money, poverty, ambition, war, prostitution, classes, empire, slavery, is the long terrible story of man trying to find something other than God which will make him happy. Kita pikir yang terjadi di dunia ini hanyalah sekedar bagian dari sejarah. Perang, keserakahan, ketamakan, ambisi, ya kan, prostitusi, classes, artinya perbedaan kelas sosial, ya kan, perbedaan perbudakan. Kita pikir itu semua hanya bagian dari sejarah dunia ini. Tapi C.S. Lewis bilang ternyata semua itu adalah daftar dari hal-hal yang akan terjadi ketika kita manusia mencari kebahagiaan di luar dari Tuhan. Inilah daftar ketika sistem dunia dan kerajaan dunia berhasil menguasai muka bumi. Alternatifnya, beranikah Anda dan saya mempunyai impian-impian yang berbeda? Gimana kalau ternyata langkah awal untuk memulihkan sebuah bangsa dimulai sekali lagi dari kita-kita perwakilan kerajaan surga, berani untuk punya impian yang berbeda. Bermimpi seperti mayoritas orang, maka kerajaan dunia dan sistem dunia yang akan menang. Punya impian-impian yang berbeda, maka datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Bapak, Ibu, teman-teman, saya nggak berkata kita semua harus jadi pekerja sosial, kita semua harus jadi pekerja gereja, atau kita semua harus menjadi
menjadi perawat. Enggak, saya enggak bilang seperti itu. Tapi yang saya mau ingatkan, apapun profesi Anda, apapun bidang yang Anda tekuni hari ini, Anda yang ada di bisnis, Anda yang ada di dunia entertainment, Anda yang ada di dunia content creator, Anda yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, Anda yang punya bisnis sendiri dan sebagainya, dimanapun, apapun yang Anda kerjakan hari ini, tugas kita adalah make up there, come down here. Buat apa yang terjadi di surga, terjadi di muka bumi ini. Terjadi di company-company tempat Anda bekerja. Di bidang-bidang tempat Anda bekerja. Baik itu bidang pendidikan, baik Anda yang kerja di pemerintahan dan sebagainya. Saya ingin tinggalkan Anda dengan dua hal ini. Saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Lalu saya akan tinggalkan Anda dengan satu pernyataan atau quote. Pertanyaan yang saya ingin berikan kepada Anda, mungkin Anda bisa renungkan nanti waktu pulang adalah, if God answers all of your prayers, will the world become better or just your world? Kalau Tuhan menjawab semua isi doa yang Anda pernah doakan, yang Anda pernah minta sama Tuhan, apakah dunia di sekeliling Anda akan menjadi lebih baik atau dunia kita aja yang menjadi lebih baik? Dunia saya aja yang menjadi lebih baik. I mean, I hate this question. Saya benci banget dengan pertanyaan ini. Kenapa? Karena pertanyaan ini langsung go straight to the bottom of our heart. Ya kan? Itu jalan tol, dia menyelidiki hati kita yang terdalam. Motivasi kita yang terdalam. Apa sih sebenarnya yang kita doakan? Apa sih isi doa kita? Kalau Tuhan bilang iya kepada semua hal yang kita pernah doakan, apakah cuma rekening bank kita aja nih yang nolnya tambah banyak? Apakah cuma keluarga kita aja nih yang menjadi lebih baik, rumah kita menjadi lebih besar, mobil kita menjadi lebih baru, anak-anak kita menjadi masuk ke sekolah-sekolah yang terbaik, karir kita aja yang makin naik, nama kita aja yang makin terkenal, gereja kita aja yang makin besar dan makin maju? Kalau Tuhan menjawab iya atas semua permintaan doa Anda, apakah dunia sekeliling Anda menjadi lebih baik? Atau dunia Anda saja yang menjadi lebih baik? Kalau Tuhan bilang iya atas doa Anda, apakah RT RW di daerah rumah Anda akan menjadi lebih baik? Apakah kota ini akan menjadi lebih baik? Apakah sekolah-sekolah di sekeliling Anda akan menjadi lebih baik? Apakah kehidupan dari pegawai-pegawai Anda dan saya yang kita pimpin akan menjadi lebih baik? Apakah kebudayaan di tempat di mana kita kerja, di company di mana kita kerja, kebudayaannya akan menjadi lebih baik kalau Tuhan menjawab iya atas semua permintaan doa Anda? Apakah gereja di sekeliling gereja kita juga menjadi maju dan berkembang? Apakah teman-teman Anda pernikahannya menjadi lebih sehat waktu Tuhan menjawab iya atas isi doa Anda? Yesus bilang barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. If you hang on to your life, you will lose it anyway. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kalau Anda dan saya memberikan hidup kita untuk urusan-urusan kerajaan surga, Yesus bilang Anda dan saya akan menemukan makna dan arti dari kehidupan itu sendiri. Tapi kalau kita buat hidup kita hanya tentang diri kita sendiri dan membangun kerajaan kita, memperbesar kerajaan kita sendiri, Yesus bilang we will lose our life. Kita akan kehilangan makna hidup itu. Makanya saya ingin tinggalkan Anda dengan satu quote ini, that you are designed by the designer of life to give your life away. Anda sudah dirancang oleh sang perancang kehidupan untuk supaya Anda memberikan hidup Anda untuk urusan-urusan kerajaan Allah, untuk melayani orang lain. Not to throw your life away, but to give your life away, untuk mempersembahkan hidup yang kita punya untuk urusan-urusan kerajaan Allah dan untuk urusan melayani orang lain. You are given, you are designed by the designer of life to give your life away. Bapak, Ibu, dan teman-teman, Royal Surabaya,
Saya mau ucapkan kepada setiap kita, selamat bermimpi. Boleh saya berdoa untuk kita semua? Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hari ini kami diingatkan akan siapa kami. Kami adalah agen-agen pembawa pengharapan. Ketika dunia kami, teman-teman kami, orang-orang di sekeliling kami begitu pesimis dan hopeless, kami ada di tengah-tengah mereka as an agent of hope, sebagai agen dari pembawa pengharapan. Hari ini kami diingatkan untuk kami dengan sengaja, intentionally memilih menjalani kehidupan kami dengan budaya kerajaan Allah. Hari ini kami belajar untuk kami berani bermimpi dengan impian-impian yang berbeda. Kami adalah agen pemulihan. We are the agent of restoration. Kami adalah warga kerajaan Allah yang membawa apa yang terjadi di surga di atas sana, supaya terjadi di muka bumi ini. Hari ini kami diingatkan bahwa ketika kami tidak membuat hidup ini tentang diri kami sendiri, ketika kami membuat kehidupan ini tentang urusan-urusan kerajaan surga, maka kami akan menemukan makna dan arti dari kehidupan itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Materaikan segala firman Tuhan yang sudah diberitakan. Tuhan berikan hikmat untuk kami semua untuk tahu apa yang harus kami lakukan setelah kami pulang dari tempat ini. Kami sungguh mengucap syukur. Berkat-Mu turun atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih buat pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Samuel Roshid. Sungguh pesan firman Tuhan yang menegur kita semuanya dan mengajak kita semuanya untuk kembali merenungkan kehidupan kita semuanya. Untuk apa kita ada di dunia ini, saudara semuanya. Mari kita persiapkan hati kita mau melakukan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan, ada boleh yang belum mendapatkan pakai perjamuan kudusnya bisa tolong dilayani. Itu ada satu di sana. Ada lagi yang belum? Yang sudah siap boleh bangkit berdiri, saudara semuanya. Sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki rencana untuk memulihkan. Dan puncaknya adalah ketika Dia mengutus anaknya, Kristus Yesus, putranya yang tunggal, untuk memulihkan kondisi kita semuanya. Kondisi yang terpisah dari Allah Bapa karena dosa-dosa kita. Dan hari ini ketika kita melakukan perjamuan kudus ini, biarlah kembali kita mengingat untuk apa kita ada. Kalau kita percaya kepada Kristus, mengerjakan pemulihan-pemulihan itu dalam kehidupan kita. Kita pun sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, kita pun pasti akan menjadi agen pemulih buat kondisi di mana kita ditempatkan. Baik di rumah, sebagai kepala keluarga, baik tempat kerja kita, ketika kita berada di gereja, berada di lingkungan, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita pasti akan menjadi agen pemulih, saudara semuanya. Amin. Ayo, mari kita angkat roti tinggi-tinggi di atas tangan kita. Tanda kita menghormati tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucapkan syukur ke atasnya. Dan kemudian Ia memecah-mecahkannya dan berkata bahwa inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu semuanya. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya
menjadi peringatan akan aku. Saudara semuanya, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan adalah bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dengan percaya. Angkat cawan tinggi-tinggi tangan kanan kita. Kemudian setelah itu ia mengambil cawan dan berkata, cawan inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk penebusan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Dosa kita sudah diampuni saudara semuanya. Pelanggaran-pelanggaran kita, hal yang membuat kita meleset dari sasaran sebenarnya sudah diampuni. Maukah kita bermimpi mimpinya Kristus sendiri? Apa yang menjadi isinya hatinya dia, itu yang kita mimpikan dan dia menjadi goal kehidupan kita. Kita nggak lagi ketika kita tahu kita diampuni dosa kita nggak lagi memikirkan apa yang cuma menjadi keinginan kita saja. Tapi hari ini kita mau memimpikan apa yang ada dalam pikiran Kristus, apa yang menjadi dalam hatinya. Amin. Kemudian setelah itu ia mengambil cawan dan berkata, cawan adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk penebusan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita telah ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum sama-sama dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hidup yang kau berikan dalam kehidupan kami. Hidup kami berada dalam engkau dan kehidupanmu dalam kehidupan kami. Kami tahu ketika engkau hidupmu dalam kehidupan kami tidak akan menghidup dengan cara kami sendiri. Tetapi kami mau hidup kami Tuhan tunduk di bawah otoritas Sang Raja. Raja yang berkuasa, Raja yang memerintah, Kristus yang memerintah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami mau izinkan engkau terus berkarya, menyatakan isi hatimu, menyatakan kasihmu, menyatakan apa yang kau mau. Dan buat kami berjalan bersama dengan engkau Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan bertugas untuk pengumuman. Shalom warga kerajaan. Leksikon kita hari ini adalah Kerajaan Allah. Apakah Kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang berdaulat dan aktif atas seluruh ciptaan. Bukan sekadar tempat atau masa depan yang jauh, melainkan Allah yang benar-benar memerintah di sini dan sekarang melalui Yesus Kristus. Ketika Yesus berkata, Kerajaan Allah sudah dekat, Ia tidak sedang menjanjikan sesuatu yang baru akan terjadi nanti, tetapi mengumumkan bahwa pemerintahan Allah sudah mulai bekerja secara nyata di tengah dunia. Kerajaan ini sudah datang secara nyata melalui kematian, kebangkitan, dan pemerintahan Yesus Kristus yang sekarang, namun belum mencapai kepenuhannya. Karena itu, orang percaya hidup di antara sudah dan belum. Kerajaan Allah sudah nyata bekerja dalam hidup mereka, tetapi dunia ini belum sepenuhnya tunduk pada pemerintahannya. Kepenuhan itu akan tergenapi ketika Kristus datang kembali. Shalom warga kerajaan. Leksikon kita hari ini adalah Allah Tritunggal. Siapakah Allah Tritunggal? Allah Tritunggal berarti Allah yang esa dalam hakikatnya, tetapi memiliki 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya setara, kekal, dan benar-benar berbeda. Tetapi bukan 3 Allah, melainkan 1 Allah. Kata Tritunggal memang tidak ditemukan dalam Alkitab, tetapi digunakan gereja untuk merangkum kesaksian Alkitab tentang Allah. Sejak penciptaan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1-3, hingga pembaptisan Yesus dalam Matius pasal 3 ayat 16 dan 17, Alkitab menunjukkan Allah yang esa hadir dan bekerja dalam 3 pribadi yang berbeda. Bukan sekedar 3 peran atau penampakan dari 1 pribadi.
Shalom warga kerajaan. Kalau kita minta dari Tuhan jangan yang kecil-kecil. Mintalah yang besar. Mazmur 2 mengatakan mintalah suku-suku bangsa. Di situ dikatakan etnis ya, suku-suku bangsa. Dan kita tahu ada seorang pahlawan iman di tengah-tengah kita. Ibu Stin Yumame, gembala daripada Rock Merauke, saudara. Suami dari beliau, Bapak Yumame, dulu camat di Bovendigul, pernah jadi bupati Kabupaten Mapi. Dan pada waktu berdoa, diperhatikan, ketika berdoa kita mendengar suara Tuhan. Tuhan mengutus Ibu Stin untuk pergi ke suku Korowai Kombai. Korowai ini tinggal di atas pohon, ya. Mungkin untuk dulunya untuk menghindari binatang buas, kan banyak binatang buas di sana. Tetapi ada satu hal yang menarik, mereka hidup sangat miskin karena tanah mereka tidak menghasilkan makanan. Kita mungkin tidak bisa bayangkan ya, yang di Indonesia, maksudnya Jawa, di Bali, dimanapun. Tapi ini benar-benar tidak mengeluarkan apa-apa. Tetapi this is the key, yaitu berbalik mencari wajah Tuhan, bertobat. Ketika Ibu Stin masuk ke sana, karena dia istri bupati waktu itu, maka polisi dan tentara mau menjaga beliau. Dan dia berkata, nggak usah ikut, saya datang supaya mama, dan saya datang supaya ibu. Dan ketika beliau mendekati suku ini, dan saudaraku, terjadi pertobatan hampir massal, hampir saya bilang. Yaitu banyak sekali yang bertobat. Lalu diajak datang pada Tuhan, mengaku dosa tentang penyembahan berhala dan sebagainya. Bahkan zaman dulu saya dengar itu juga kanibal. Dan ketika mereka meminta ampun dan memberkati tanah mereka, saya bersaksi dalam nama Yesus. Bagaimana Ibu Stin cerita, tanah itu dari gundul, daripada sama sekali tidak bisa menghasilkan, mengeluarkan kesuburan kembali. Kalau kita bicara soal tanah, Tuhan juga berbicara tentang diri kita. Kita tahu bagaimana saya sendiri nggak punya anak secara jasmani, tetapi kesuburan tidak ditarik oleh Tuhan. Dan kita lihatlah apa yang Tuhan kerjakan, anak-anak rohani kita. Dari bumi di daerah suku itu, apa yang terjadi? Kacang panjangnya betul-betul panjang, 1 meter, saudara. Inilah transformation yang dibicarakan oleh banyak hamba-hamba Tuhan, misiologi dan sebagainya. Yang mereka katakan ada di Amerika Latin, di Afrika. Di Indonesia juga terjadi. Apa Tuhan peduli dengan bumi yang ini? No. Dia juga, He will heal your family. Dalam kehidupan saya dulu terlibat kuasa kegelapan. Hanya kenapa? Sungkan. Saya diajak teman saya yang pejabat Kota Madia ya, Surabaya waktu itu, untuk ketemu dengan teman-temannya pejabat-pejabat, tapi mereka semua mencari kuasa-kuasa kegelapan. Saya belum kenal Tuhan waktu itu. Gara-gara dikasih 1 keris kecil, saya mengalami langit tertutup buat saya. Bumi tidak mengeluarkan hasilnya. Apa yang saya kerjakan selalu gagal. Tetapi segala puji buat Tuhan. Ketika saya berbalik, God heal pertama myself. Yang kedua, keluargaku. Dan yang ketiga, kehidupan saya. Dan sekarang Tuhan memberikan satu ladang yang sangat subur di dalam Rock Ministry ini. Kalau itu saudara, resep ini masih berlaku buat setiap daripada kita. Rendahkan dirimu, cari wajah Tuhan, bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Apa yang jahat itu? Lawlessness, tidak menurut perintah Tuhan. Tuhan akan mengampuni dosa kita dan memulihkan negeri kita. Karena itu, be transformed, be whole in Jesus name. Haleluya. Sebagai warga negara kerajaan, kita adalah umatnya Tuhan. Dan kita boleh datang pada Raja kita yang murah hati itu. God bless you all. Amen. Shalom Royal Surabaya. Siapa yang diberkati dong? Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sebelum saya menyampaikan pengumuman, izinkan saya sedikit men-sharingkan cerita singkat apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Yaitu Selasa kemarin lah. Selasa kemarin ketika saya sedang berada di jalan di daerah Surabaya Selatan ya, di daerah Mer. Saya ini lagi ingin membeli kopi, yaitu kopi kenangan. Nah, singkat kata saya sudah cukup mungkin 300-200 meter saya sudah rating kiri, saya udah sign, udah ambil jalur paling kiri. And ketika saya belok ke kiri,
tepat di depannya kopi kenangan tersebut, you know what, apa yang terjadi? Dari kiri ada motor. Brak! Oh, gitu kan. Dan akhirnya saya parkir di sana, dan yang menabrak ternyata umurnya gak jauh dari saya. Masih umur 18 tahun. Lebih dekat sama aku Andrew kayaknya daripada saya. Dan singkat kata gini, anak ini cuma punya uang di dalam rekeningnya, dia bilang, I just have 200.000 rupiah. Dan yang tertabrak, saudara tahu, itu adalah pintu sebelah kiri dan selebor atas roda sebelah kiri. Ya mungkin sekitar 30-40 cm itu ada seret gitu. Dan tentu saja saya dengan tidak sabar dan emosi langsung menegur dia. Jujur. Dan saya minta pertanggungjawabannya. Dan saya ajak dia ke mobil dan saya tunjuk mana yang kamu cederai mobilku. Tunjuk dengan tanganmu. Oke. Dan ketika saya tahu dan saya raba, terus dalam hati kecil saya bilang gini, jangan marah. Saya bilang gini ke anak tersebut ya, kamu pergi ke toko bangunan beli kompon, cuma 5.000 rupiah. Itu kamu keluar belok kiri, sebelah jalan tuh ada toko bangunan beliau. Ternyata dia datang kembali dan saya nyuruh dia untuk ngompon ini. Saya bantuin, ambil tisu, saya ngompon dan dia tetap mau tanggung jawab. Dia memberi uang 100.000. HP saya di mobil, saya nggak tahu dia udah transfer atau enggak. But in the end, saya kembalikan uangnya. Ada uang di dompet saya kembalikan lagi ke dia. Ini buat kamu, saya cukup bersyukur kamu sudah tanggung jawab dan tidak lari. Sekalipun mobil saya masih ada desoknya sih sampai hari ini. But saya kembalikan uang tersebut sama dia dan saya bilang, Jesus bless you. Stay in this way. Tetap tanggung jawab karena ini bernilai buat hidupmu. Dan apa sih korelasinya dengan khotbah hari ini? Mungkin kebaikan kita ketika menghadapi situasi yang sama, kita berhak loh untuk marah. Dan kita mungkin akan sangat puas ketika kita melampiaskan amarah di saat itu. Tapi di sana Tuhan tuh mengajari saya, pilihlah kasih daripada emosi. Dan yang saya sampaikan, apakah saya masih sedikit dongkol ketika lihat pintu itu, aduh masih ada goresan gitu ya. Dongkol. Bukan dongkol, tapi dongkol. Tapi gini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala hati dan pikiran akan menjaga hidupmu dalam Kristus Yesus. Dan ketika saya melakukan hal itu yang dikatakan Pastor Simon tadi. Kita jadi the agent of hope. Bukankah itu tugas kita hari ini? So, thank you. Ko Samir, yang tak berkati juga boleh. Sambil titip salam buat LeBron James tentunya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Ada 2 persembahan hari ini, yaitu persembahan reguler dan pembangunan. Sebelum membawa persembahan, saya pimpin dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur bahwa hari ini Engkau menyertai kami sehingga kami bisa berkumpul bersatu memuji muliakan nama-Mu. Dan saat ini kami juga mau membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami bahwa Engkau yang memelihara hidup kami. Kami siap membawa persembahan. In the name of Jesus we pray. Amin. Silakan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, saya juga tentu saja tidak jemu-jemu menyapa jemaat yang baru pertama kali hadir di Royal Surabaya. Mungkin bisa angkat tangan. Kayaknya ada 1 ya. Oh enggak ya, ada? Kalau enggak ada, saya undang. Oh ada 2 orang. Welcome. Welcome to the family of Royal Surabaya tentunya. Dan saya juga mengajak bagi yang pertama kali hadir di Royal Surabaya. Bahkan mungkin yang sudah hadir tapi belum tertanam. Yuk bisa lihat nih. 10 orang koko ganteng yang ada depan. Dan tentu saja ya, yang paling ganteng ya lagi ngomong. Jangan lupa, saya punya power guys, lagi megang mic, oke?
Jadi terima saja. Dan tentu saja gini, ini 10 orang akan membawa kita lebih dalam komunitas di Royal Surabaya. Jadi saya ajak kita semua yang belum tertanam, yuk mari tertanam lebih dalam di Royal Surabaya. Selanjutnya di hari Rabu seperti biasa di IG @Royal Surabaya. Tentu saja akan ada quick words yang akan disampaikan oleh Daniel Saronis, yaitu Journey Class Ministry Leader tentunya. Minggu depan saya ingatkan jangan lupa untuk beribadah, dan ini penting. Minggu depan itu adalah ibadah gabungan. Jadi hanya akan ada satu ibadah di Royal, yaitu jam 10 pagi. Jadi bagi yang sudah terbiasa di Royal Surabaya jam 11, saya akan mundur 1 jam 10 pagi dan akan dilayani oleh PDM Richard Limanto tentunya. Dan tidak lupa kembali diingatkan tanggal 25 Agustus akan ada Rockman tentunya. Multimedia boleh sambil dibantu tentunya. Oke, Rockman One Day Camp di GP Rock City Church tanggal 25 Agustus bersama Pastor Daniel dan Pastor Lisendo Maulani. Bagi yang pria-pria, kembali saya himbau, yuk spend waktu di hari ini tentunya. Dan tentu saja seperti biasa kita juga akan diberkati oleh hospitality, yaitu lemper yang merupakan sumbangan dari salah satu jemaat Royal. Oke, sekian pengumuman dari saya. Selanjutnya akan ada pengumuman Royal Heart. Saya undang Pastor Richard Limanto. Thank you Silvan. Oke, update sedikit dari Royal Heart. Royal Heart nanti akan ada di tanggal 15 Agustus, hari Sabtu besok ya. Jadi sedikit update, kita kemarin sudah jumlahnya terus bertambah, hampir masuk sekitar 300 orang. 250-an, sekitar 250-an dari baik satpam, security maupun ibu-ibu yang bersih-bersih dari Royal Residence, Royal Square, Mitra 10 maupun Honda. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat taburannya dari teman-teman semua yang ada di tempat ini, baik juga yang sudah memberikan volunteer untuk tanggal 15 nanti untuk bisa ikut ngatur keramaian sama-sama. Kita percaya apa yang kita kerjakan di sini bisa terus jadi berkat buat lingkungan kita sambil kita meresponi firman hari ini ya. Oke, masih dibuka untuk volunteer bagi yang mau ikut untuk bisa sama-sama bergabung, untuk sama-sama bisa melayani. Silakan kontak Tribute Risco atau teman-teman di sini, mungkin Alvin atau Dodi bisa kontak mereka, atau Pak Willy juga sama bisa kontak mereka untuk jadi volunteer di tanggal 15 tersebut. Dan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, teman-teman di sini yang mau mengikuti dan mau membutuhkan bantuan periksa darah gratis dan pengobatan gratis ini, silakan kontak Ibu Trisko langsung saja. Kalau mungkin ada nanti, kalau mungkin tidak membutuhkan, kalau tahu ada seseorang yang mungkin perlu, bisa daftarkan juga, tapi ada syarat dan ketentuannya, nanti komunikasikan langsung saja kepada Ibu Trisko. Ya, itu aja dari Royal Heart. Saya harap Bapak Ibu Saudara semuanya, teman-teman di sini bisa gabung untuk kita sama-sama memeriahkan acara ini, sehingga gereja kita bisa terus jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Yuk kita akhiri ibadah kita hari ini dengan kita terima berkat Tuhan. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau semuanya warga kerajaan dengan kasih karunia-Nya dan berkat-Nya. Tuhan memancarkan wadahnya padamu dan memberikan engkau semuanya damai sejahtera. Kiranya kasih setia dari Tuhan, kecintaan dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang tidak pernah berakhir dari Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan engkau semuanya. Sehingga hari ini engkau semuanya menjadi perwakilan-perwakilan kerajaan yang menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak orang yang kau sentuh, ada banyak orang yang kau bawa untuk mengenal Kristus lewat apa yang kau kerjakan di dalam kesederhanaanmu semuanya. Terpuji nama Tuhan, semua warga kerajaan hari ini yang kita sudah sama-sama mendapat berkat. Mari kita angkat tangan kita sama-sama dan terimalah berkat yang terbaik dari kerajaan-Nya. Turun memberkati engkau semuanya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama dari segala nama, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Ucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you all. Selamat hari Minggu.